warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan milenial berprestasi, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Yeay, tepuk tangan berdua buat hari ini. Karena hari ini tuh sangat spesial ya teman-teman. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton di luar sana, yang lagi rebahan, yang lagi siapin buat kuliah, daftar kuliah ya. Nah, di sini kita sangat spesial karena bukan hanya kawan milenial berprestasi, tapi juga para dosen berprestasi. Narasumbernya ada dua loh teman-teman. Kali ini lagi-lagi dosen UMG itu punya prestasi. Siapa lagi nih kalau bukan ada cewek dan cowok teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira siapa? Ini dia Pak Afag dan Bu Nuraini. Halo Bu, Pak. Gimana Bu, Pak kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, baik. Ya mungkin teman-teman bisa diperkenalkan dulu Bu sama Pak Afak. Perkenalkan ke teman-teman biar tahu dan oh ini para dosen yang berprestasi di UMG. Siapa dulu? Terserah siapa nih, ladies first ya. Siap. Assalamualaikum. Halo teman-teman milenial. Perkenalkan saya Bu Nuraini Yunitasari dari Prodi D3 Farmasi Unmuh Gresik seperti itu. Kebetulan saya stay di veteran ya. Jadi saya bukan asli orang Gresik tapi sudah jadi orang Gresik. Soalnya KTP-nya Gresik. Seperti itu. Mungkin itu aja ya. Sekilas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Afakrul Masubaktia yang akrab dipanggil Pak Afak sebagaimana disampaikan oleh Mas tadi ya. Jadi saya dari dosen PGSD, kebetulan sebagai Kaprodi PGSD FKIP UMG. Oke, jadi ada Pak Afak selaku Kaprodi PGSD dan ada Bu Nuraini selaku dosen dari farmasi ya Bu ya. Nah teman-teman, jadi para dosen atau narasumber hari ini mereka berdua adalah pemenang lomba inovasi di bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh Bapeda Gresik. Tepatnya tanggal 29 November 2024 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Betul. Itu pengumumannya, kalau pelaksanaannya mah sudah jauh-jauh hari sebelum itu ya. Nah, ini saya penasaran nih, Bapak Ibu ini kenapa kok bisa ikut lomba ini? Itu jenengan itu menciptakankah atau harus pakai riset, penelitian gitu-gitu kah atau seperti apa nih? Siapa? Terserah, Pak Ahmad dulu mungkin. Iya. Jadi keikutan serta ini karena memang terdorong dari sejak kecil kita itu memang suka berinovasi, Mbak. Jadi hal yang unik itu memang memberkasi saya itu. Afak itu dari kecil itu aneh-aneh yang dilakukan. Tapi anehnya berprestasi, Pak. Amin. Bahkan ketika kita kompetisi itu dulu loncat, kita ikut nasional dan internasional alhamdulillah menang. Yang belum kita coba itu malah tingkat kabupaten. Akhirnya didorong oleh teman-teman dari dosen termasuk Pak Sukaris ya, selaku direktur di BPM UMG itu akhirnya kami ikut dan yang kagetnya lagi ternyata dari 3 tim sebenarnya kami itu 3 tim, ada mahasiswa, ada alumni, ada saya sendiri itu dapat juara semua. Wih, Masya Allah, keren sekali. Kalau nggak salah kemarin Pak Afak itu juara 1. Terus ada judulnya apa Pak kemarin? Agro Minapolitan Go. Ya itu teman-teman Agro Minapolitan Go. Itu produk inovasinya Pak Afak. Terus yang sama mahasiswa itu jenengan tahu Pak apa inovasinya Pak? Ngebun pintar. Sama di bidang ekonomi juga? Bidang non-ekonomi. Oh, non-ekonomi. Terus yang satunya teknologi, Teknikit. Yang Teknikit ini alhamdulillah salah satu aplikasi yang sudah mewadahi hampir 100 para pekerja yang nggak mampu, kita rekrut, kita jadikan tim. Jadi kita ada aplikasinya namanya Teknikit. Teknikit itu inovasi dari mahasiswa atau alumni Pak itu? Ada mahasiswa, ada alumni yang kita bimbing. Masya Allah sekali ya, jadi nggak hanya para dosen tapi mahasiswa dan alumni juga diikutkan serta dalam kegiatan lomba tersebut ya Pak. Betul. Selanjutnya Bu Nuraini, apa Bu yang mendorong jenengan ikut lomba ini dan itu kira-kira jenengan itu menciptakan atau emang penelitian, riset, seperti apa prosesnya Bu? Ya, jadi ini jujur aja Pak Afa. Ya, kalau Pak Afa itu kan dari kecil sudah termotivasi untuk berinovasi. Kalau saya itu dorongan dari rekan-rekan seperti itu. Jadi setelah ada dorongan dari rekan-rekan untuk ayo Bu cetuskan produk inovasi seperti itu. Terus saya
membaca lingkungan sekitar seperti itu. Jadi karena ada keterbatasan, kayak sebenarnya kan Gresik dan sekitar itu kan produksi garam sama itu ikan yang sangat potensi seperti itu. Akhirnya saya terinspirasi untuk membuat suatu produk untuk mendukung potensi yang ada di sekitar kita seperti itu. Mungkin mengembangkan biar lebih optimal seperti itu. Kemarin kan jenengan itu pakai inovasi judulnya Sigebi itu ilmuwan. Bisa dijelasin nggak Bu, itu Sigebi itu berupa apa, produknya seperti apa? Jadi kembali lagi kayak tadi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi berawal dari melihat potensi yang ada di sekitar. Jadi ada potensi garam, tapi selama ini itu kan garam di harga murah kan Mbak ya. Lah ini saya termotivasi untuk biar garam ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi seperti itu, tidak disepelekan lagi. Lah dari situlah saya menambahkan sesuatu. Kebetulan saya itu mengampu mata kuliah bahan alam Mbak. Jadi garamnya ini saya tambahkan bahan alam, yaitu tanaman herbal. Kebetulan dari farmasi juga, jadi saya tambahkan bawang putih sama seledri, dimana dua komponen ini bisa menambahkan fungsi dari garam tersebut. Selain yang selama ini itu terkenal garam hanya asin seperti itu ya, ini garam yang saya buat ini selain asin itu ada aroma khas dari seledri dan bawang, dan rasanya itu gurih, dan after taste-nya itu ada daun seledrinya seperti itu. Jadi selain niat tujuan akhirnya itu selain menambah nilai jual dari garam, biar ada sesuatu yang fungsi lain dari garam itu gitu loh. Jadi ini lebih ke diperuntukkan untuk penderita hipertensi yang level stadium rendah. Ya, gitu. Bisa ditunjukkan Bu ke kamera produknya gitu ya teman-teman ya, nanti di zoom aja tuh biar kelihatan produknya seperti itu. Terus selain itu Pak Afak juga ya, yang memotivasi Pak Afak memilih inovasi judulnya itu apa Pak kira-kira? Oke. Jadi Agrominapolitan itu kan berangkat saya juga dari lingkungan bersama dengan Bu Nur Eni. Satu, Gresik itu pertaniannya besar, perikanannya juga besar, sehingga ini saya berharap ini punya potensi yang besar di bidang pertanian dan perikanan. Itu kami padu-padankan dengan menginovasi kearifan lokal. Jadi sederhana, jadi ekosistem yang ada di alam itu coba kita miniaturkan Mbak, ke dalam sebuah lingkungan sekitar 2.000 meter persegi ya, di lahan namanya gubuk selempit itu kami uji coba, ada kolam ikan, ada ayam, ada tanaman yang itu kayak ekonomi sirkular. Jadi apa yang kita proses di situ nggak ada yang sia-sia. Bahkan garam yang disampaikan oleh Bu Nur Aini itu kita olah jadi kayak sabunnya. Jadi proses di situ itu alami semua. Sabun itu pun sabun bambu. Kenapa bambu? Karena ada tanaman bambu. Hasil proses inilah yang kita inovasi menjadi sebuah Agrominapolitan itu. Jadi dan kabar baiknya hari kemarin itu saya diundang oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Insya Allah nanti ada kunjungan yang kemungkinan besar akan dijadikan pilot project miniatur gagasan Bupati Gresik yang tentang pertanian dan perikanan itu sepertinya akan terjawab oleh ide dari kita. Masya Allah, keren sekali. Itu jenengan berarti waktu eksperimen di tempat jenengan langsung atau Iya, betul. Jadi monggo kami persilakan. Oh, berarti ada, nantinya tim Bapeda juga ke lokasi jenengan. Untuk sementara yang sudah rawuh itu kan Bupati Gresik, terus yang nanti ada kunjungan langsung lagi itu dari Kepala Dinas Pertanian Gresik. Yang sudah soli ini Kepala Dinas Pendidikan juga, karena kita juga buat program namanya Tani Cilik. Terus yang Agrominapolitan itu akan diadopsi menjadi program unggulannya. Insya Allah nih, kita minta doanya Bapak Ibu semua, termasuk kawan-kawan milenial, bisa menjadi pilot projectnya program di Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Amin. Semoga ya dilancarkan biar nanti
inovasinya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama di daerah Gresik ya Pak Bu ya, terutama soalnya kan memang acara ini diadakan oleh Bapeda Gresik yang dikhususkan untuk warga Gresik juga dan diambil dari lingkungan Gresik juga ya. Tadi Bu Nuraini ini diambil karena potensi di Gresik kan cukup banyak garam sama ikannya, sama dengan Pak Afak yang petani, hasil tani dan perikanannya juga cukup besar, makanya tergerak untuk melakukan inovasi tersebut. Ya, kalau kemarin kan saya lihat di foto Bu Nuraini itu cuma sendiri, itu jenengan emang sendiri inovasinya apa melibatkan mahasiswa juga Bu jenengan? Jadi kebetulan untuk inovasi ini itu ide dari dosen-dosen dari D3 Farmasi seperti itu. Jadi kebetulan kemarin yang disuruh maju saya seperti itu. Jadi intinya ini proyek untuk dosen-dosen farmasi. Apa sih Bu yang membuat produk jenengan ini beda dari yang lain selain dari apa kayak rasa atau ruang harumnya ya Bu? Baunya ya. Ada kayak seledrinya. Selain itu apa Bu? Jadi ini tuh garam itu kan dari segi itu kan dia dua fungsi dalam satu produk. Dua fungsinya itu selain sebagai aroma makanan ya. Jadi ini bisa sebagai pengawet ikan seperti itu. Jadi di dua tanaman yang tadi itu bawang putih sama seledri itu bisa berfungsi sebagai antibakteri seperti itu. Jadi harapan kami nanti di petani tambak ikan itu kan selama ini kan pakai garam biasa gerasak gitu kan. Lah harapan kita ini bisa dipakai. Jadi meminimalis penggunaan garam pure. Jadi karena ada dua tambahan bahan alam itu tadi. Berarti kalau misalnya ada yang pesen gitu, jenengan bisa buatin? Ya nanti bareng-bareng sama teman-teman. Sama tim dosen-dosen di farmasi ya Bu ya? Tapi ini ada rencana pengen jadi produk yang diteruskan secara pribadi seperti itu. Oke, siap. Terus Pak Afak ini inovasi jenengan ini sudah ada atau jenengan pure ini baru pertama kali nih Pak? Ada? Apa sebelumnya di luar sana juga sudah ada gitu? Jadi yang membedakan ya, saya coba jawab yang membedakan ya. Jadi kalau ada atau sudah tidak ada, sebenarnya saya tidak melacak detail di publikasi atau apa, tapi yang jelas kami berangkatnya itu dari kearifan lokal. Jadi dulu ketika kita melihat bertani, berkebun, berternak itu terpadu, termasuk dalam perikanan. Nah itu yang kita bawa ke dunia milenial yang sekarang. Karena sekarang itu kan sudah kayaknya sudah, bahkan saya tanya 10 pemuda siapa yang mau jadi petani, tidak ada satu. Dari situlah yang Mbak, yang saya ingin apa yang beda yang pertanian ini atau ide ini dengan yang dulu itu kita coba miniaturkan. Dari bertani itu yang menyenangkan, yang asik. Konsepnya itu satu, kita ada ikan, di situ juga ada tanaman, di situ juga ada kayak hewan-hewan kayak ayam dan seterusnya itu. Dan kita padukan dengan kayak konsepnya anak yang suka, ada gazebo, bambu, terus ada live musiknya juga. Waduh, itu mah semakin asik ya kita dengan menanam, dengan bertani. Karena saya berpikir gini, ketika saya menanam, menebar ikan itu saya memang putarkan musik yang itu slow. Karena saya berpikir kalau ayam, kalau tumbuhan itu mendengarkan musik yang enak, pasti tumbuhnya itu dengan hati. Tumbuh dengan hati. Jadi itu pun memang saya kasih musik. Jujur ya, itu ya kadang kalau manusia saja dengan musik enak. Sehingga saya punya lahan itu saya kasih musik juga. Karena saya berpikir hewan, tanaman ataupun tumbuhan yang ada di sekitar kita itu pasti juga seni ya, harmoni dengan alam. Sehingga itu saya kondisikan. Bahkan ini yang saya ceritakan ke Mbak, ini setiap malam suara kodok itu pasti kami dengar. Dan itu ada beberapa tamu itu suara kodok ini suara yang unik, mengingatkan yang zaman gedung-gedung ya, ya. Itu tiap hari kita dengar. Kenapa? Karena ada ekosistem yang tercipta di situ. Itu yang membedakan. Sehingga alhamdulillah kami punya komunitas tani-tani muda dan kami kolaborasikan dengan yang sudah senior untuk berbagi ilmu. Jadi ada beberapa peralatan tradisional, ada yang mungkin sentuhan teknologi juga. Iya, biar tidak meninggalkan cara yang tradisional dengan adanya cara-cara yang modern saat ini ya Pak ya. Ya sangat
Hebat sekali ya para dosen kita hari ini, teman-teman. Dan selain itu, Pak, Bu juga untuk meluncurkan ke pasar nanti gitu ada proses validasi gitu nggak sih Pak, Bu? Seperti apa? Dan nanti proses izinnya juga dan lain sebagainya, Paknya sebelum diluncurkan ke pasar itu nanti seperti apa, Pak? Siapa dulu nih? Ibu dulu. Ya. Kebetulan ini secara uji lab itu sudah seperti itu, tapi mungkin ada tambahan untuk sebagai lebih tepatnya itu untuk antibakterinya itu sejauh mana mematikan bakterinya itu mungkin ada tambahan uji labnya. Diuji lagi gitu ya. Terus kedepannya mungkin ada uji halal itu. Oh iya. Sama yang seterusnya itu. Halal dan BPOM gitu ya. Itu mungkin itu yang akan ditargetkan ke depan. Sebelum luncur ke masyarakat ke pasar iya, gitu ya. Iya. Kalau Pak Afak sendiri pakai gitu-gitu nggak Pak? Tetap pakai. Jadi uji pasar itu sudah kami lakukan sebelum ikut kompetisi. Jadi kami coba berkegiatan dan alhamdulillah bahkan kampus ini mengunjungi ada bironya Bu Paulina ya, biro kerjasama internasional itu sampai mendatangkan perwakilan dari provinsi se-Indonesia itu 38 provinsi hadir dalam acara PMN itu. Kita suguhkan program itu dan mereka ambil anak muda se-Nusantara itu komentarnya sangat-sangat positif ya. Sehingga dari itu saya uji coba lagi hampir tiap Sabtu Minggu kami kedatangan tamu Mbak. Masya Allah. Anak SMP, SMA dan mereka memang saya tanya apa komentarnya, apa masukannya. Jadi kami uji pasarnya langsung dengan SDM karena bersentuhan dengan manusia. Yang berikutnya ini yang harusnya mencicipi. Jadi buah yang kita hasilkan itu kayak ada buah jambu, terus ada buah dari hasil panen itu Pak? Iya, buah jambu yang rasanya bahkan kepala perpustakaan UMB itu merasakan ini ada buah apukat. Oh, perpaduan gitu? Gini, Pak Afak, apukatnya itu kok enak ya, rasanya unik. Jadi kayak ada rasa pulen. Jadi rasanya itu kayak nasi itu nasi yang pulen. Kenapa? Ini saya buka. Karena itu kami siapkan biopori, kita siram dengan air kolam ikan yang itu ada ikan, ada kol, ada kerang air, ada terate, ada apa-apa sehingga air yang masuk ke biopori tanaman yang kita tanam itu benar-benar memenuhi kebutuhan. Jadi ada unsur P, unsur N dan seterusnya itu. Berarti yang kami uji pasar ya. Bahkan dari kunjungan dari tenaga ahli pertanian Provinsi Jawa Timur bilang gini, jambunya Mas Afak ini sudah breaknya keluar. Saya tanya break itu apa ya? Karena kita kan bukan orang pertanian murni ya, bukan dari sarjana pertanian, tapi break itu adalah tingkat kemanisan. Jadi tingkat buah itu puncak gitu. Jadi rasanya itu sudah di puncaknya. Itu jambu apa Pak? Jambu air? Jambu biji? Air. Jambu air. Jambu air dan itu tidak henti berbuah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kalau musim hujan berpengaruh nggak Pak? Berpengaruh, tapi rasanya masih itu. Bahkan ada tanaman Bu yang saya tanam itu Mbak, sejak 2017 itu sampai sekarang belum menggugurkan daun. Wih, ini teman-teman kayaknya harus ini sih berkunjung ini biar tahu langsung produknya seperti apa dan kalau boleh mencicipi nggak Pak? Boleh, berenang boleh. Berenang juga boleh, sama ikan-ikannya itu ya. Boleh, bermusik juga boleh. Saya jadi penasaran tempatnya seperti apa itu Pak? Ada musiknya, ada ikan, ada. Sebentar ya, teman-teman PMP dulu, Humas pernah ke sana Pak Barok dan teman-teman itu pernah. Berarti harus dijadwalin lagi itu Pak. Siap. Sama Bu Nurani sekalian. Siap. Biar siapa tahu nanti ikannya mau diproduksi buat diawetkan ya. Jadi produk. Siap. Gitu. Tapi Bu, jenengan ada tantangan sendiri nggak sih Bu, tantangan terbesar dari produk menciptakan produk ini itu? Iya, mungkin tantangannya itu dalam proses Mbak. Jadi untuk penambahan bahan alam itu kan tidak asal kan Mbak ya. Jadi biar fungsi aktivitas biologinya itu masih gitu loh terjaga gitu. Jadi kan kita pakai oven seperti itu, tapi ya untuk bawang putih utamanya itu kan bahan alam yang kadar airnya itu terlalu tinggi. Jadi untuk pengeringan dengan oven itu butuh waktu yang lebih lama ya. Ya mungkin itu aja sebenarnya. Berarti tapi harus pakai oven ya Bu ya? Ya, kalau untuk pengeringan yang lebih baik itu lebih baik oven seperti dan pada suhu tertentu seperti itu. Jadi
nggak asal seperti itu. Jadi ini benar-benar tidak asal apa garam biasa, yang garam biasa kan identik dengan hipertensi seperti itulah. Iya. Ini kan meminimalis biar tidak terpicu untuk adanya hipertensi. Jadi kita untuk memproduksinya ya harus. Itu berapa bulan Bu jenengan menciptakan itu Bu? Seinovasinya Eksplorasinya itu 1 bulanan mungkin. 1 bulan. Iya. Sampai dibantu sama teman-teman dosen. Iya, jadi kan ini kan hasil dari formulasinya Mbak. Jadi kita itu tidak langsung tembak satu formula seperti itu. Jadi kita buat beberapa formula ya. Setelah itu kita kasarannya evaluasi lah ya dari beberapa itu, terus yang mantep ya yang terproduk ini seperti yang terproduksi ini seperti itu. Jadi sudah ini ya Bu ya, beberapa formula tadi itu dicoba terus dipilih yang kayaknya ini yang lebih pas, lebih cocok gitu. Iya, terus apa setiap bagiannya itu kan punya persentase yang macam-macam demi itu tadi, two in one-nya itu tadi, Iya, fungsinya biar tepat guna seperti itu. GB itu berasal dari apa sih Bu? Kok si Sebenarnya GB itu in one? Dia itu GB-nya itu apa singkatan dari nama latinnya seperti itu. Nama latin dari garam atau apa? Garam, seledri sama bawang putih. Oh, Jadi iya. digabung gimana caranya biar satu nama seperti Biar itu. nggak panjang-panjang gitu ya. Iya. Jadi Kalau si GB. iya, kalau C-nya ini kan di D3 Farmasi itu kebetulan 2 tahun berturut-turut ini kan juga juara seperti itu untuk Gresik Inovasi. Jadi tahun kemarin itu juga juara tapi harapan 1. Ini juga ada C. Jadi ada memang kita itu pengennya memproduk sesuatu yang diawali nanti C setiap tahunnya seperti itu. Si GB itu in one. Nanti tahun depan apa lagi Kira-kira gitu. kayak produk apa ya namanya kok si GB? Iya, itu GB-nya itu dari singkatan dari beberapa nama lagi. Oke, siap. semuanya. Iya. Kalau mendingan Pak, tantangannya mungkin banyak banget dan cukup besar ya, Ya, teman-teman. jadi tantangan terbesar kami adalah mengubah mindset anak muda untuk bertani. Lah, Itu yang paling besar ya Pak ya? besar, Cukup karena susah ya, Pak. saya tanya di desa dan beberapa desa saya tanya, siapa mau jadi petani tadi? 10 orang nggak ada yang jawab mau. Sehingga karena saya dari guru, akhirnya murid-murid saya dari PGSD di FKIP itu saya edukasi. Jadilah guru tapi jangan berusaha, jangan mengandalkan gajinya aja. Jadilah petani yang berwirausaha. Iya. Betul. Jadi alhamdulillah dari situ terintis sekitar 16 anak muda yang mau bertani dengan kami. Dari 16 muda itu masing-masing mereka punya binaan dan itu ada 4 desa yang kami sudah kayak kembangkan, itu di desa Manjarang, terus ada di Trenggalek, ada di Pekalongan, dan yang terakhir ada Jauh-jauh ya Pak ya? di Kalimantan. Jadi ada beberapa jaringan kami. Saya berharap Agro Minapolitan Go ini tidak hanya ada di Gresik, tapi Iya, ada di seluruh mana-mana. Indonesia, bahkan bisa mendunia. Amin. Masya Allah, karena ini emang perpaduan yang sangat itu ya teman, perikanan dan pertanian. Ya, Pak, ya? Pertanian. Pertanian dan perikanan tadi. Oke, selain itu Pak, kan ini dari perkembangan teknologi kan semakin pesat ya, apalagi Betul. seperti AI. Itu kalau menurut jenengan dari inovasi-inovasi itu sangat membantu, apa malah memberikan pengaruh yang cukup positif atau negatif gitu? Jadi teknologi itu kita anggap pasti ada plus minusnya. Tapi kami berpikiran positif bahwa teknologi itu justru membantu kehidupan kita. Kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Kenapa? Karena memang teknologi itu hal yang tidak pernah berhenti dan terus, sama dengan manusia, terus tumbuh dan berkembang. Itulah teknologi. Saya kira teknologi itu adalah tantangan juga sebuah peluang. Jadi bisa sangat membantu juga. Tapi kalau misal dipergunakan dengan yang nggak sesuai ya bisa ini Betul, juga ya Pak betul. ya. Jadi bisa memberikan pengaruh negatif maupun positif. Kalau jenengan Bu, apakah sangat membantu AI ini atau yang lain lah, nggak hanya AI tapi blockchain dan lain sebagainya gitu-gitu Bu? Kalau dari versi saya, AI itu sangat membantu, apalagi kayak kalau kita ingin berinovasi. Jadi ada profesor dari IPB Pak, jadi saya pernah konsul diskusi gitu ya. Jadi beliau-beliau yang ada di sana itu menggunakan AI itu untuk
mencetuskan suatu produk atau ide penelitian. Jadi awalilah ide penelitianmu, berkreasimu melalui AI. Jadi dari AI itu kita akan, mungkin AI itu tidak manusiawi ya, nggak tahu, nggak gimana ya, maksudnya tidak tahu secara manusiawinya seperti apalah. Kita tinggal memoles biar itu menjadi manusiawi seperti itu. Jadi AI itu sangat mendukung menurut saya. Jadi untuk menginspirasi seperti memberikan itu. referensi juga bisa ya. Tinggal nanti kita improve-nya gimana. Tapi tidak boleh serta-merta percaya langsung, tapi harus kita serap dulu dan kita saring, dan mana yang perlu diperbaiki seperti itu. Oke, selanjutnya nih menjelang pertanyaan terakhir, tapi belum terakhir. Kampus ini, Universitas Muhammadiyah Gresik ini sangat mendukung nggak Pak Bu dari Kalau mendengar cerita Pak Afak tadi sih sepertinya sangat mendukung ya, karena sudah ada beberapa kali kunjungan juga langsung ke tempatnya Pak Afak. Tapi kalau Bu Nuraini ini selain dari pihak teman-teman dosen farmasi, apakah ada dukungan lain yang diberikan oleh kampus Unmu ini? Jadi kebetulan itu kan kalau dari desain itu kan ada penelitian internal itu loh Pak. Jadi itu sedikit banyak membantu kami Pak, Bu Mbak, seperti itu. Jadi dari situ kita bisa mendalami bahan alam itu yang cocok untuk ini kan dari awal-awalnya ya dari penelitian itu seperti itu. Jadi perlu ya. Jadi penelitian internal perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi kita seperti itu. Dengan kalau misal lagi eksperimen gitu atau membuat formula-formula gitu di labnya kampus kayak farmasi, atau ada lab sendiri? Ya lab farmasi. Nah, salah satunya berarti bisa itu ya didukung juga oleh kampus. Kalau Pak Afak sudah jelas ya Pak tadi, atau ada dukungan lagi Pak selain itu? Satu, kalau lab-lab di kampus kan kita dari PTC ya, sering pinjam dari lab yang ada di gedung A itu, labnya teman-teman kimia, tapi kami juga di lokasi punya lab sendiri juga. Jadi ketika teman-teman kita ajak ke sana, sudah kita punya mini laboratorium. Jadi saya katakan lab alamnya PGSD, yaitu yang istilahnya itu kan memang tanah kami pribadi yang kita wakafkan untuk umum, bahkan itu sebagai tempat pusat belajarnya anak-anak milenial, karena hampir setiap hari, bahkan setiap Sabtu Minggu pasti hampir dipastikan itu ada yang inden dari SMA, SMK, SMP itu yang mau belajar di situ. Iya, belajar di situ, kadang untuk praktek di situ. TK itu sering, hampir tiap Jumat itu TK. Bahkan TK ya teman-teman ya. TK sudah TK, mau belajar terus tentang SD. mesin tani. Itu yang kadang akhirnya saya katakan ini yang dinamakan laboratorium lab alamnya PGSD. Terima kasih ya Pak Afal dan Bu Nuraini atas ilmu yang telah di-share ke teman-teman, baik itu dosen dan kawan milenial berprestasi di luar sana. Semoga para Gen Z juga tidak malas ya untuk berinovasi seperti kaum-kaum saya juga ini. Ayo terus kita berinovasi, meskipun kita masih mahasiswa, kita juga harus berinovasi ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya Pak, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya. Semoga dipertemukan kembali di podcast kali ini, yaitu di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Terima kasih dan jangan lupa tonton podcast nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.